Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Ishoku Tech. Berikut adalah rangkuman berita teknologi selama Mei tahun 2021. Diawali dengan Samsung meluncurkan laptop gaming bernama Galaxy Book Odyssey yang menggunakan GPU RTX 3050 dan RTX 3050 Ti. Dengan produknya ini, Samsung mengincar pasar laptop gaming entry level bersaing dengan brand-brand yang sudah ada sebelumnya. Oppo yang menjadi brand smartphone Android 5G terbesar dalam kuartal 1 tahun 2021 dengan pangsa pasar 21,5% mengalahkan Vivo dan Samsung yang berada di urutan kedua dan ketiga. Lenovo resmi merilis deretan ThinkBook generasi kedua di Indonesia, di antaranya ThinkBook 13S dan 14S Gen 2, ThinkBook 14 dan 15, ThinkBook 14S Yoga, dan ThinkBook 15P. Xiaomi dan Samsung diisukan membuat sebuah chipset smartphone baru bernama Cortex X2, dikabarkan akan meluncur di akhir tahun 2021 ini. Akankah bisa bersaing dengan chipset yang beredar saat ini? Apple merilis iOS versi 12.5.3 untuk smartphone seri lawas mereka yang tidak kompatibel dengan iOS 14, diantaranya iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPod Touch 6 Gen, iPad mini 3, iPad Air 2013, dan iPad mini 2. Kenal dengan Yahoo? Ya, media online saingan Google ini dijual lagi oleh pemilik sebelumnya Verizon kepada Apollo Global Management, sebuah firma pengelola aset asal Amerika Serikat dengan harga mencapai 5 miliar dolar. Twitter membeli Scroll, sebuah layanan baca berita tanpa iklan. Hal ini berkaitan dengan rencana Twitter untuk mengembangkan layanan di platform tersebut. Kabar terbaru dari Apple yang tengah membuat iPhone lipat yang rencananya akan baru rilis di tahun 2023. iPhone lipat ini akan hadir dengan layar 8 inci beresolusi QHD+. Samsung merilis TV premiumnya di Indonesia. TV ini diberi nama Neo QLED 8K TV dan Neo QLED 4K TV dengan harga mulai 32 jutaan. Tip jar, sebuah fitur Twitter yang bisa dipakai untuk mengirim uang untuk akunnya mengaktifkannya dan didukung beberapa layanan pembayaran seperti PayPal, Patreon, Venmo, dan Cash App. Sigit memperkenalkan beberapa SSD untuk konten kreator dengan kapasitas 500GB, 1TB, dan 2TB yang diberi nama One Touch SSD yang ukurannya kecil. Sony menerangkan bahwa PlayStation 5 akan tetap langka sampai tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh kelangkaan semiconductor sebagai bahan utama untuk pembuatan komponen yang dipakai di PlayStation 5. Intel memperkenalkan Intel H Series untuk laptop yang memiliki 6 core dan 8 core. Intel Core i5 11260H, Intel Core i5 11400H, Intel Core i7 11800H, Intel Core i9 10900H, dan Intel Core i9 11940H yang diperuntukkan untuk laptop dengan performa yang lebih tinggi. Nvidia resmi mengeluarkan GPU RTX 3050 dan RTX 3050 Ti yang dikhususkan untuk laptop gaming seri entry level, dibanderol dengan harga mulai 11 jutaan. Asus kembali mengeluarkan smartphone flagshipnya, yakni Zenfone 8 dan Zenfone 8 Flip, yang dikenal dengan smartphone flagship paling ergonomis karena memiliki desain yang lebih kecil dibandingkan dengan flagship kebanyakan. Apple membuat konsol gaming pesaing Nintendo Switch yang bersifat hybrid konsol, bisa dimainkan secara handheld dan bisa dihubungkan ke layar besar dengan menggunakan dock khusus. Gojek dan Tokopedia bergabung. Keduanya berada di bawah naungan bernama GoTo dengan moto Go Far Go Together. Dua unicorn asal Indonesia ini akan segera mengintegrasikan fitur-fitur andalan mereka. Sharp meluncurkan smartphone flagship terbarunya, Sharp Aquos R6 atau R6 yang memiliki sensor kamera 1 inci yang merupakan sensor kamera terbesar yang pernah dipakai dalam sebuah smartphone. Qualcomm lagi-lagi mengeluarkan SoC 5G milik mereka, Qualcomm Snapdragon 778G yang memiliki fabrikasi 6 nanometer untuk smartphone kelas menengah dan memiliki GPU Adreno 642L yang diklaim oleh Qualcomm memiliki performa 40% lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Event Google I/O tahun ini, Google memamerkan teknologi terbaru video call 3D yang bisa membuat kita seperti mengobrol langsung dengan orang yang sedang kita video call. Fitur baru Android 12 diperkenalkan, beberapa diantaranya Material U yang menjadi perubahan tampilan terbesar di versi Android selama ini. Selain itu, tampilan panel baru, peningkatan fitur privacy, desain notifikasi baru, berbagi koneksi Wi-Fi dengan mudah, dan mode satu tangan. Telkomsel uji coba jaringan 5G yang menggunakan frekuensi 2300 MHz dan 1800 MHz.
Honor luncurkan Honor Play 5 yang menggunakan chipset MediaTek Dimensity 800U dengan fabrikasi 7 nanometer yang masuk dalam jajaran smartphone kelas menengah. Samsung mengenalkan layar lipat terbarunya bernama OLED S Foldable yang bisa dilipat 2 kali. Selain itu, Samsung mengenalkan sensor kamera bernama UPC atau Under Panel Camera yang bisa menyembunyikan kamera depan di belakang layar. Samsung lagi-lagi memperkenalkan smartphone 5G lainnya ke Indonesia, Samsung Galaxy A32 5G yang merupakan smartphone 5G Samsung pertama dari segmen menengah yang resmi diluncurkan ke Indonesia. Nvidia menanamkan fitur anti-mining di RTX 3080, RTX 3070, dan RTX 3060 Ti. Fitur ini membatasi hash rate hingga menjadi setengahnya di seri-seri tersebut, yang sebelumnya sudah diterapkan di seri RTX 3060. GPU yang dipotong hash rate-nya ini akan dilabeli Light Hash Rate atau LHR. Vivo meluncurkan Vivo V21 5G yang menggunakan kamera dual OIS, night kamera depan dan belakang. Ditenagai chipset MediaTek Dimensity 800U dengan layar berpanel E3 AMOLED berukuran 6,44 inci dengan refresh rate 90Hz. Qualcomm hanya memproduksi SoC untuk smartphone? Salah besar, di hari ini Qualcomm memperkenalkan SoC untuk laptop generasi kedua mereka yakni Snapdragon 7C Gen 2 untuk laptop entry level yang menjadi pesaing berat Intel N4020, N5030, dan MediaTek MT8183. Canon meluncurkan printer Pixma G570 dan G670 di Indonesia yang memiliki 6 warna tinta sekaligus. Oppo langsung merilis 3 flagship mereka, Oppo Reno 6 5G, Oppo Reno 6 Pro 5G, dan Oppo Reno 6 Pro Plus yang masing-masing menggunakan SoC MediaTek Dimensity 900 5G, MediaTek Dimensity 1200 5G, dan Snapdragon 870. Oke, itu tadi rangkuman Tech News selama Mei tahun 2021. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Salam Game Tech.